menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Wanda di Utari dalam program Fokus Kasus dengan sejumlah informasi yang lebih mendalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus tewasnya seorang janda kembang. Penyelidikan polisi menemukan adanya petunjuk adanya seorang laki-laki yang dikenal korban yang terlibat dalam kematian tragis wanita tersebut. Pemirsa, seseorang ditemukan mengenaskan di sebuah hutan bambu. Luka-luka di tubuhnya dan keadaan di sekitar tempat korban ditemukan menunjukkan adanya perlawanan sengit dari korban. Diduga kuat, pelaku adalah orang yang kenal dekat dengan wanita tersebut. Siapakah dia? Seorang wanita muda berparas cantik ditemukan tewas dengan tubuh bersimbah darah di semak-semak kebun bambu di Kampung Payung, Desa Cibatu, Garut, Jawa Barat. Warga menemukan wanita muda tergeletak dengan baju tersingkap dan tubuh penuh darah segar. Saat itu tidak terdapat identitas apapun yang menunjukkan jati dirinya. Wajahnya pun nyaris tidak dapat dikenali selain cahaya yang minim karena gelapnya malam, juga karena warga tidak berani untuk mendekat. Polisi yang mendapat laporan ini memeriksa lokasi korban ditemukan. Dari penelusuran di semak-semak bambu ini, hanya tubuh wanita berkulit putih itu saja yang ada. Dan melihat dari kondisinya, polisi memastikan wanita muda berusia 20-an itu adalah korban pembunuhan. Diduga sebelum tewas, terjadi pergumulan di tempat ini. Karena saat mayat ditemukan, banyak bambu berserakan di sekitar tubuh wanita muda itu. Diduga korban memberikan perlawanan ketika diserang pelaku. Kalau lihat di TKP, tapi ini dugaan kan, dugaan. Kelihatannya dia sepirisan, kelihatannya karena ada bekas seperti ya kontak fisik lah, seperti ada perlawanan. Cirinya apa aja Pak? Cirinya seperti bambu kan, terus seperti apa namanya, kelihatannya berserakan begitulah. Modusnya seperti apa? Modusnya dengan menggunakan sebilah pisau. Pisau yang menyerupai pistol, ya, yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan atau terhadap korban. Dan untuk mengungkap penyebab kematiannya, polisi mengirimkan jenazah wanita malang itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Slamet, Garut untuk diotopsi tim forensik. Hasil pemeriksaan luar menemukan adanya luka bekas benda tajam di leher wanita muda yang diketahui bernama Ega Priska. Diduga akibat kehabisan darah karena luka tersebut, korban meregang nyawa. Identitas waktu pertama datang sih belum kami terima, tapi tadi pagi katanya ada keluarganya yang datang sini untuk meyakinkan. Katanya inisiatif, usia kurang lebih 20 tahun. Warga mana sih? Alamatnya di Cibatu. Siapa sebenarnya yang terlibat dalam kematian janda kembang tersebut? Mengapa malam itu korban berada di hutan yang sangat sepi? Diduga malam itu korban menemui seseorang yang sudah sangat dikenalnya. Sementara itu, tidak berselang lama setelah laporan penemuan mayat Ega Priska, warga kampung pesantren Cibatu, Garut, seorang lelaki berusia 25 tahun bernama Ricky Sunaria alias Omen mendatangi sebuah mapolsek. Kepada polisi yang berjaga, Ricky Sunaria mengaku baru membunuh seorang wanita di sebuah kebun bambu di Cibatu, Garut. Petugas jaga kemudian membawa lelaki itu ke Mapolres Garut untuk diperiksa secara intensif mengenai laporannya itu. Kepada polisi yang memeriksanya, Ricky mengaku ia membunuh Ega Priska karena merasa tersinggung setelah ajakannya untuk bercinta ditolak mentah-mentah oleh korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap, malam itu usai mengajak korban yang pernah menjadi adik iparnya itu berjalan-jalan di dekat TKP. Saat itu Ricky memberikan nasihat agar korban tidak berganti-ganti kekasih. Ega Priska sejak bercerai dari suaminya 5 tahun yang lalu
memilih untuk menjanda daripada menikah lagi. Dan ketika berada di dekat kebun bambu yang sepi, Ricky menarik tubuh korban dan mengajaknya bercinta di tengah kegelapan itu. Kendati tersangka sudah memaksanya, namun di luar dugaan, korban menolak dan menampar mantan kakak iparnya tersebut. Merasa tersinggung ditolak sedemikian rupa, Ricky lalu mendekap tubuh janda kembang itu seraya mencabut pisau yang terselip di pinggangnya. Dalam hitungan detik, Ega Priska jatuh tak berdaya dengan luka parah di lehernya. Emosi sempat singgung. Saya benar-benar kalah, lupa. Setelah marah, saya merasa tersinggung, saudara. Terus saudara? Siapa yang kontrol ngambil senjata saya? Terus saya pegang punak. Senjata pisau? Ya pisau. Saya pegang punaknya. Terus saya tusuk di sini. Terus saya. Pelaku mencoba untuk mencium korban. Korban menolak sambil bicara gak enak katanya, sambil menampar kita. Pada saat sudah begitu kalap, setelah kalap cabut pisau langsung ditusuk ke arah leher dan dibeset. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau yang berbentuk pistol yang diduga digunakan untuk menghabisi korban. Selain itu, pakaian Ega serta sejumlah barang lain menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan ini. Barang bukti yang sementara disita yaitu sebuah pisau yang bermodifikasi pistol. 1 buah sabuk dikenakan pelaku. Karena korban pernah menikahi adik tersangka, hubungan mereka terjalin dengan baik. Keluarganya mengira kedekatan itu semata karena tersangka menganggap korban adalah sebagai adik yang dilindunginya. Namun ternyata dugaan itu salah karena ada maksud lain dari lelaki tersebut. Sejumlah warga yang mengenal tersangka maupun korban tidak mengira peristiwa pembunuhan ini mengaitkan kedua insan itu. Karena selama ini, korban maupun tersangka Ricky Sunaria tidak pernah terlihat bertikai satu sama lain. Bahkan, Ega maupun tersangka terlihat akrab. Ricky kerap menemui Ega di rumahnya. Sore-sorenya lagi makan, jam 5 makan, terus mandi. Udah mandi ya biasa, dan pakai baju. Beberapa kali pakai baju juga. Terus yang dipakai terakhirnya pakai dress. Yang nggak tahu apa-apa, ibu dikira ada kasus apa gitu. Nggak tahu dia meninggal. Tahu-tahu pas di jalan mau ke Polres katanya udah nggak ada, udah meninggal. Namun di balik kedekatan dengan janda kembang ini, ada maksud lain dari tersangka. Ricky mengakui ia telah lama menaruh hati pada mantan adik iparnya itu. Karena itu, tersangka kerap mencari peluang agar mendapat perhatian lebih, tidak sekedar dianggap sebagai mantan kakak ipar belaka. Kan tadinya kan pagi ini, saya kan nasihati dia. Saya bilang kan, janganlah nongkrong terus di pinggir jalan, gonta-ganti terus laki-laki, keluyuran malam. Nah dari situ saya peluk, ya saya rangkul pundaknya. Waktu saya mau cium lagi, dia tuh marah sambil mendorong saya, dan dia ngeluarkan kata-kata kasar. Dan beberapa saat sebelum mayat Ega Priska ditemukan, korban dan tersangka terlihat bertamu ke salah seorang warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Ega tewas. Ya, informasinya bahwa ini kejadian karena masalah, ada istilahnya lah, cintaan. Kayak itu ya yang saya dengar mah. Menurut informasi kemarin dari warga yang dikunjungi oleh pelaku, memang membawa. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama warga saya yang dibawa oleh Polres, memang dibawa. Cuma nggak lama. Berapa menit Pak, sebelum kejadian? Sebelum kejadian sekitar si pelaku ya adalah mungkin 10 menitan gitu. Apa yang menimpa janda kembang tersebut sungguh di luar dugaan keluarganya. Mereka sama sekali tidak mengira wanita muda tersebut akan meregang nyawa di tangan lelaki yang sudah dikenal baik selama ini. Ataukah sebenarnya sudah terlihat gelagat tidak baik, namun mereka enggan mengungkapkannya kepada korban?
Kepergian Ega Priska dengan tragis meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban maupun warga yang mengenalnya. Ibu korban tidak mengira sama sekali Ricky yang dikenal oleh korban dapat melakukan tindakan sadis seperti itu setelah ditolak bercinta oleh janda kembang tersebut. Sering malahan minum makan di sini. Nggak sempat curiga? Enggak sempat curiga, katanya kan seperti adik sendiri bicaranya gitu. Hubungan korban kemudian ibu dengan pelaku biasa saja, nggak ada curiga? Biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada curiga sama sekali. Sejumlah warga yang melihat kondisi Ega Priska setelah diserang oleh tersangka juga tidak mengira akan terjadi tindakan kejahatan sadis di kampung mereka. Karena selama ini tidak pernah terjadi hal seperti itu di kawasan ini. Sebenarnya mah pelaku bukan orang sini. Pelaku sama korban sih bukan orang sini. Mungkin sekedar main. Sekedar main. Kalau buat warga sini ya merasa dirugikan aja lah. Ya, intinya nggak tahu menau, sekedar cuma main doang ke sini. Ya akhirnya kena ada musibah sih. Kendati tersangka beralasan ia melakukan penganiayaan tersebut karena merasa kesal, namun itu tidak membuatnya lepas dari jerat hukum begitu saja. Sejumlah bukti yang didapat dari penyelidikan dan hasil penyidikan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dari hasil penyelidikan serta sejumlah barang bukti yang disita termasuk sebilah pisau milik tersangka, polisi telah menetapkan Ricky Sunaria sebagai tersangka tunggal dalam pembunuhan Ega Priska. Dalam kasus ini, polisi menduga Ricky telah melakukan tindak pidana seperti yang disangka dalam pasal 338 KUHP. Dan bila perbuatan seperti ini terbukti di pengadilan, ancaman pidana maksimalnya berupa kurungan penjara selama 15 tahun. Ancaman hukuman kita kenakan sementara kita kenakan pasal 338 KUHP, ancaman hukumannya maksimal 16 tahun. Pemirsa, tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Kasus kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi Anda dan tetaplah berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan. Saya Wanda Dwi Utari. Sampai jumpa.